Pas keluar langsung jadi zombie ngesot. Langsung jadi zombie ngesot yang surprisingly itu ada sampai akhir. Sampai akhir. Keluarganya ngeyel nih, nggak kena nih, nggak kepapar nih. Minimal Bambang nih harusnya bisa. Gue udah bilangin lu tembak pala, apa lu kagak dengerin gue? Ini zombie nih. Oke, ceritanya kan gitu ya, sederhana banget ya. Yang gue mau omongin pertama itu opening scene yang ini cukup di depan lah, makanya gue bilang opening. Anaknya pipis anjing. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anak Horor. Yang kalau inget aja ini syutingnya. Betul. Ini rindu sih sebenarnya. Rindu sekali. Rindu sih. Ya, sibuk banget ya kita. Yunda ya. Apa? Dari sampai bisa kena COVID aja. Enggak, tapi berarti udah jadi flu biasa ya jadi? Udah jadi flu biasa. Ya, gue kan dibilangnya kan kena Omikron. Tapi kata dokter bilangnya kalau Omikron tuh harus daya tahan tubuh aja yang ditingkatin. Makanya disuruhnya makan telur sama susu. Telur susu. Susunya susu Bodarmi. Aduh, kembali lagi bersama gue di Tuangsa dari di balik kamera. Halo. Iya kan, apa kabar kalian semua ya? Jangan bosan-bosan menunggu yang tidak pasti ya. Karena paling seru nungguin yang gak pasti sebenarnya. Biasanya langsung jedar Bodarmi. jedar COVID. Tapi gitu sedikit kan. dulu dong. Yo. Apa nih? Thailand tuh sebeda apa sih Sam? Gue belum pernah ke Bangkok ya. Sama sih sebenarnya mah Jakarta. Basically Jakarta. Macetnya juga sama soalnya. Gimana nggak sama perjalanan dari airport yang harus 50 menit cuma 2 jam. Harusnya 50 menit tapi 2 jam jadinya. Karena macet di mana-mana. Dan macetnya exactly macet Indonesia. Exactly ya almost the same lah. Hampir sama lah. Motor-motor ada, mobil-mobil juga sama gitu kan. Motornya sebenarnya merek-merek kita temukan di Indonesia juga gitu. Mirip-mirip sama aja jadinya sebenarnya. How about the food? The food susah sekali mencari yang halal. Oh iya? Ya. Akhirnya lebih sering makan di 7-Eleven. Processed food yang dipanasin segala macam. Dan kan kalau ke kota gitu enaknya ke kulineran gitu loh. Iya, cuman nggak sempet ya. Udah sih memang harus ke venue. Hari keduanya kan langsung sekarat. Iya benar. Kena Omikron itu tadi. Kena Omikron tadi. Ya. Anjing orang-orang. Di 7-Eleven-nya pun juga kalau misalkan lu mau masukin makanan ke microwave atau ke pemanggang itu pun juga semuanya bercampur dengan yang non halal. Aduh. Itu juga sudah di warning sama pegawainya. Tapi baik ya? Iya. Ya mau nggak mau makan kan, lapar. Oh iya juga sih. Gak ada pilihan lain gitu. Seenggaknya menu sarapan di hotelnya sih terpisah ya. Yang halal dan non halal. Halal terpisah itu seenggaknya. Nginep di mana gitu? Kemarin ada di Modena by Fraser. Bagus tapi hotelnya. Wah, enak. Full service oleh Capcom. Widih, shout out to Capcom ya. Shout out to Capcom. Memang Capcom ini, makanya kita hari ini bajunya kan. Bajunya iya ini. Ini Resident Evil. Ini repat ya. Merchandise-nya Capcom semua. Resilor ini. Kalau ini Uniqlo. Ini Uniqlo. Ini resmi Capcom. Oh ini Resilor. Resilor nih. Gue kan respect sama Yuda juga. Ya kan. Tapi yang pasti kita kali ini mau ngomongin lagi film. Jadi film horor di Indonesia tuh udah luar biasa gila, ibaratnya makan tuh kayak all you can eat anjir. All you can eat udah ada semua. Banyak banget. Yes. Tapi untuk this particular genre gitu ya. Akhirnya ada yang mencoba untuk serius. Meskipun ujung-ujungnya rada-rada kocak lagi di beberapa bagian, tapi ini yang paling mendekati lah. Ya. Kalau misalkan mau disebut sebagai apa ya? Film zombie Indonesia, kalau enggak ya Train to Busan Indonesia lah ya. Bisa dibilang gitu lah. Karena kalau waktu itu ada film yang Train to Busan Indonesia yang menyombongkan hal itu malah yang kereta juga itu jelek, itu jelek banget. Parah itu. Jelek banget.
Jelek banget. Itu ada di Netflix juga. Nah, apa sih judulnya? Aduh sampai gue lupa judulnya. Train of Death. Ya, something like that lah. Something like that. Ada train-trainnya. Ada train-trainnya itu sumpah tuh jelek banget. Dan Maksudnya kata emang bener-bener ya. Tapi again sih, kalau kita ngomongin film di Indonesia gitu ya, either emang jelek menurut kita, yang mungkin memang bukan kita target marketnya nggak sih? Mungkin bukan kita. Bisa jadi nggak sih? Karena gini, kalau misalnya dibilang jelek, film horor Indonesia banyak yang jelek, tapi produksi terus Yud. Ada terus duitnya. Ada aja yang nonton gitu. Berarti kan emang marketnya ada, selalu ada gitu. Apakah mulai kita harus mempertanyakan ekspektasi kita yang mungkin terlalu tinggi gitu? Enggak. Emang yang di bawah-bawah itu emang harus selevel sama kita sih. Mereka harus naikin taste-nya. Gitu. Perlahan harus naikin. Tolonglah gitu ya. Masa lu pengen ngelihat pocong versus kuntilanak lagi gitu kan, atau lu pengen ngelihat lagi yang namanya apa? Janda, lagi-lagi tuh ya janda dan janda gitu kan, film horornya kan nggak jauh dari sana gitu kan. Kalau nggak tali pocong perawan lagi gitu kan, jangan gitu dong. Ya tapi begitulah, memang kita harus berjibaku untuk benar-benar mencari horor yang apa ya, kita tuh suka gitu. Horor yang emang levelnya di sana kan emang salah satunya yang dibikin sama Joko lah ya, Joko Anwar ya. Mas Joko ini tapi katanya bikin, overrated. Iya overrated. Beberapa orang juga bilang gitu. Tapi kan yang bilang overrated karena harapannya mungkin ya yang perawan tadi ya mungkin. Iya, nonton itu jadi apa sih nih gitu, nggak masuk juga. Tiba-tiba mereka merasa terhina gitu. Waduh. Kayak apa tuh? Apa? Nightmares and Daydreams kan. Iya. Dikasih urutan apa kronologinya aja langsung pada marah-marah gitu. Betul. Kan, gitu. Apaan sih lu bikin kayak begini katanya? Iya, bingung. Ya udah sih gitu. Nggak masuk gitu. Nggak masuk katanya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin yang sekarang ini, gue surprise sih sebetulnya dengan judulnya yang menurut gue catchy abis, Abadi Nan Jaya. Bahkan judul internasionalnya pun juga di Elixir ya kalau nggak salah. Di Elixir yang bosenin banget. Boring. Abadi Nan Jaya sih keren banget. Abadi Nan Jaya. Udah si zombie yang katanya bisa hidup abadi nan jaya gitu kan. Tapi ternyata dibikin ke dalam konteks horor. Itu salah satunya yang gue appreciate itu dari sisi pemilihan judul. Itu kreatif sih, maksudnya bagus banget. Dan kalau disingkat jadi ANJ anjing. Iya, itu sangat wah gila, ini ekspresif banget judulnya gitu ya. Kejadian semalam soalnya. Bagi kita lagi planning ini tiba-tiba yaudah besok kita ANJ dulu. Gue mikir ANJ apaan anjing nih. Nape si Mang Dito nape tiba-tiba emosi, gue bilang oh abadi nan jaya. Karena ANJ tuh benar-benar kayak apa ya, anjing gitu kesannya. Anjing banget ya. Tapi yuk kita akan bahas satu demi satu nih. Ya kan. Yang pertama kita akan coba untuk ngebahas premisnya dulu. Dimana semua di sini itu kayaknya tidak ada yang memang diulik dalam gitu. Nggak ada. Setengah-setengah ya. Semua semuanya. Kayak pabrik misalnya. Iya. Ya kan. Pabrik ini kan punya seseorang bernama Dimin ini ya. Iya. Siapa si Mas Sadimin. Yang diperankan oleh Doni Damara. Ya kan, yang secara kualitas acting menurut gue Doni Damara not bad lah. Oke lah. Yang paling kuat di sana sebenarnya sih. Salah satu. Dan sayangnya dia yang pertama mati. Betul. Ya kan. Premisnya adalah Doni Damara ini punya pabrik. Kayaknya dia kongsian nih pabriknya nih. Sama seseorang di Jakarta ceritanya. Kayaknya gitu. Karena itu Jakarta ya? Bukan luar negeri ya? Gue rasa Jakarta deh. Soalnya kan pas itu Singapura soalnya. Enggak, soalnya ada adegannya kalau lu ingat. Ini yang satu ke Jakarta ya? Iya. Oh iya. Iya. Jadi itu Jakarta. Jadi kayak emang kayak bagus banget Jakarta tumben. Karena tengahnya kali. Oh iya kan. Secebede kali. Secebede kali kan. Betul. Nah, udah gitu si Sudimin ini tuh punya kisah kehidupan keluarga yang juga cukup rumit gitu ya. Iya. Yang tinggalnya tuh di desa, di mana desa tempat pabrik itu berada. Sudimin, Jawa apa sih? Sadimin. Iya, Jawa apa ya namanya? Kampung apa gitu. Sekarang jadi viral kampungnya itu. Itu pengen hidup abadi katanya Yude. Iya, pengen mencoba mencari keabadian. Atau pengen muda lagi lah seenggaknya. Dan secara implisit digambarkan kenapa dia pengen muda lagi. Karena dia menikahi sahabat dari anak perempuannya sendiri. Ya pasti pengen muda terus. Pasti pengen muda terus dong. Kasian. Untuk mengimbangi. Kasian kalau dia di atas terus soalnya. Betul. Capek. Karena Sadimin ini staminanya udah stamina. Dan hal pertama yang dia lakukan begitu selesai meneguk jamu itu adalah langsung main di kasur. Betul. Langsung nyau. Gitu. Jadi kayak emang digambarkan ini sebetulnya berawal dari nafsunya si Sadimin ini sendiri. Ya mungkin emang, tapi lucu sih. Jadi si Sadimin punya 2 orang anak, namanya si Kenes sama si Bambang.
Dua nama yang menurut gue bagus karena sendiri nama bagus Jawa banget. Terus Bambang juga sangat Jawa. Orang zaman sekarang siapa yang namanya Bambang? Gak ada lagi. Cukup jarang sekali gitu ya. Adanya Dito Wangsa, Betul. Rivaldo Santosa. Betul. Gitu kan. Itu juga jadul ya. Itu juga jadul. Dan itu diperanin sama si Mika Tambayong. Mika Tambayong cowoknya itu adalah si Martino Leo yang udah malang melintang juga di mana-mana dan ya aktingnya juga bagus kalau kita ngomongin aktingnya Martino Leo ya itu bagus sebagai Bambang. Yang lucu adalah si Mika Tambayong ini punya suaminya Dimas Anggara ya. Iya. Suaminya Dimas Anggara. Gue pertama kali Yud ya pas ngelihat itu Yud sedih. Kenapa emang? Mika Tambayong dan Dimas Anggara itu adalah artis FTV di zaman orang Nora. Ayo nangis jadi bapak dan ibu. Berarti kita sudah tua sekali. Tua banget. Saya sudah tua. Udah tua banget. Udah punya anaknya juga udah umur 9 tahunan, 10 tahunan lah ya. Iya. Iya kan? Udah gak ada lagi tuh sinetron FTV lucu-lucuan tuh udah gak ada. Betul, Dimas Anggara kan dulu remaja jatuh cinta. Sekarang udah dewasa selingkuh pula gitu kan. Itu dia. Dia selingkuh, ada masalah dengan Mika Tambayong. Dan punya satu anak. Dan mereka lagi pulang ke kampungnya dalam proses perceraian juga sebenarnya. Proses perceraiannya dan untuk mengamankan biaya yang nanti akan ditanggung oleh si Kenneth sendirian karena udah cerai, itu mereka mau menjual pabrik bapaknya. Yes. Udahlah pabriknya juga katanya nggak profitable juga. Jadi pengennya dijual nanti bagi-bagi. Iya dapat duitnya. Jadi kalau cerai pun punya keamanan finansial lah. Ceritanya seperti itu. Dimana ternyata problemnya gak cuma sampai situ Yud. Ternyata Kenneth ini punya temen namanya siapa gue lupa. Karina yang diperankan oleh Eva Celia. Ya, yang memang sahabatnya si Kenneth ternyata yang menikah dengan bapaknya sendiri. Dan si Kenneth ini kayaknya emang gak terima ya. Sangat gak terima gitu. Ya lu bayangin aja sih. Coba kita. Gue juga gak terima sih kalau di posisi Kenneth sih. Kayak anjing lu. Iya juga sih. Misalnya gue kan punya bokap nih ya masih ada ya. Bokap gue terus nikah sama temen gue gitu ya. Sejawat gitu ya. Sahabat gue gitu. Anjing sih memang sih. Rasanya aneh banget. Aneh banget kan aneh gitu. Banget. Lu ngejar apa sih gitu? Lu mau ngapain sih gitu? Iya. Jadi questionable aja. Apa? Sulit untuk melihat dia tuh emang bener-bener cinta. Gitu. Apalagi bapak lu punya pabrik duitnya banyak gitu kan. Oh iya latar belakangnya juga duit gitu kan. Iya. Bener. Kalau latar belakangnya nggak ada duit lebih aneh lagi. Itu apa yang dikejar gitu. Lu mau merasa menjadi lebih tua gitu maksudnya dari gua. Iya. Kayak gitu. Jadi konflik itu ditunjukin sejak awal. Premisnya cuma sesederhana itu dan masalahnya datang dari jamu yang akhirnya dibikin. Dibikin oleh pabrik itu. Dan line paling pertamanya adalah ini kan jamu belum diperiksa sama BPOM. Emang apa nih? Betul. Emang boleh Udah, nih gitu kan. Nanti aja lah lama gitu. Pokoknya kasih ya sampelnya dulu ke bos gitu kan ya. Satu lagi ke Jakarta ya gitu. Udah jadi ada dua tuh yang berangkat. Satu ke si Sadimin, satu lagi ke Jakarta. Partnernya Sadimin harusnya. Ibu siapa gitu namanya. Ibu siapa gitu. Perempuan yang diperankan oleh Karina Putri. Bukan Karina Putri. Grace. Oleh Karina Suwandi kok. Jadi itu dikirim untuk Ibu Grace. Karina Suwandi. Betul. Gitu. Dulu di film Warkop tuh dulu. Yes. Dan suaminya itu oleh Willem Bevers. Bapak Santoso. Nah, itu dia. Nah, udah dimulai dari situ. Jadi nggak ada kejelasan juga prosesnya gimana. Produk apa yang dipakai gitu kan, maksudnya ingredientsnya itu nggak pernah dijelasin juga. Pokoknya tahunya dia ya jamunya. Tahu-tahu jamunya ada, terus ini mereka bikin simultan. Oke, ceritanya kan gitu ya, sederhana banget ya. Yang gue mau omongin pertama itu opening scene yang ini cukup di depan lah, makanya gue bilang opening. Anaknya pipis, anjing. Anaknya pipis bentar. Anaknya Mika Tambayong kan pipis dulu nih. Oh iya. Itu gue itu weird anjing. Ini harus merasa apa ya? Karena anaknya ngadep sini nih. Emang harus shotnya harus kayak begitu banget ya? Iya. Kenapa sih? Kayak dia tuh lagi pipisin kita gitu kan. Kayak lu mau nonton film gue pipisin dulu. Iya gitu. Terus kalau lu inget lainnya, gue cukup inget sih. Lainnya adalah sorry ya, correct me if I'm wrong ya, udah lumayan lama gue nontonnya. Itu intinya lu permisi dulu. Oh iya, nanti penunggu pohonnya gitu lu udah permisi dulu belum gitu kan. Karena masalahnya nggak keluar. Gitu. Itu mah netizen mah bangsat anjir. Apa? Ada scene itu dipotong. Scene itu dipotong. Ini kok belum keluar, kocok bukan? Gak gitu dong bangsat. Emang kadang suka lu
anjing. Lu mau ngeluarin cairan kemih anjing, bukan uwi. Tolong lah netizen lah lebih sopan lah ya yang gitu-gitu. Aduh gue bacanya sama Bocil bini gue lagi, ngakak-ngakak ya bocil lagi jadiin target begitu ya Tuhan. Ya udah tapi intinya tuh emang weird menurut gue, emang scene itu cukup aneh di mata gue Yud. Karena anaknya disuruh kencing, ya udah kencing dulu lah intinya kayak gitu. Dan baru disitu diliatin bahwa dia sama Dimas Anggara. Dan biasanya kalau misalkan lu pengen itu jadi sesuatu yang bagus, kalau misalkan lainnya adalah permisi dulu sama penjaga pohon, itu mah malah jadinya lain untuk film horor supernatural ya. Harusnya bukan jombian gitu. Betul, karena gue bingung nih. Ini pada akhirnya mau di callback di mana? Ternyata nggak ada callback. Gue nggak tahu. Atau kita mungkin nggak nge. Ya, atau Soalnya gue gak ngerasa ada callback sih. Yaudah. Ayo tuh sih. nggak ada. Gak ada callback. Tapi Nggak ada. intinya dia bilang permisi dulu kalau mau ngapa-ngapain di tempat asing lah, ini kayak gitu kan. Atau nggak mungkin ya berhubungan dengan fakta bahwa tidak satupun orang di film ini yang pernah mendengar ada yang namanya zombie. Yang kejadian kayak begini semuanya dianggap sebagai kesurupan massal. Oh, bisa jadi. Iya, mungkin callbacknya mungkin ke situ, cuman nggak dapat aja gitu. Karena kita semua udah tahu ini zombie. Iya. Tuh orang jadi zombie gara-gara minum jamu, gitu kan. Betul. Udah fix masalahnya itu. Iya. Gitu. Dan akhirnya si Pak Sadi minum si obatnya, tiba-tiba keluar dari kamar mandi udah jereng dia. Ubannya hilang. Ininya maju. Langsung Setrong. Vaselia itu Karina ya. Langsung Diujlag ya. Ya. Dan nggak lama dari situ terjadi konflik karena si bapaknya yang tadinya udah agree untuk menjual si pabriknya karena ternyata manjur. Udah nggak jadi. Jualan nih gas nih. Gas. Yang akhirnya menjadi kekacauan karena si Kenneth-nya ini kekeh sebetulnya pengennya jual aja Pak. Main cerai. Tapi semuanya kan ya, kamu tuh kalau cerai pikirin ke anak kamu gimana gitu kan. Betul. Terus kamu lagi Bambang, mau duit tuh buat apa? Mau buat beli mainan lagi, buat beli PC lagi. Iya, karena si Bambang ini digambarin. Nah ini yang nantinya akan jadi aneh nih. Bambang ini gamers ya, Gamers. Dan game yang dimainin apa tau gak? Red Out 1. Itu gue udah kayak anjing mainin Red Out gitu. Keren juga nih. Karena kan dulu Kimo juga yang bikin Red Out. Itu referensi buat dia mungkin juga pasti. Karena anyway yang sutradaranya Kimo Stambul nih. Kimo Stambul yang bikin film Red Out soalnya. Bikin film Red Out. Jadi kayaknya emang dia masukin di situ. Dan ekspektasi gue terhadap Bambang adalah ini Bambang kan kayak dia harusnya yang paling knowledgeable. Iya, chill uncle yang asik, yang knowledge-nya tentang pop culture cukup oke harusnya. Dan dia bahkan punya senapan angin punya airsoft, bahkan punya real crossbow gitu kan. Iya. Jadi kayaknya dia harusnya punya enough knowledge untuk menghadapi situasi gitu. Tahu lah harus kemana, harus ngapain. Betul gitu kan. Setidaknya. Sampai akhirnya bapaknya berubah jadi zombie gitu ya. Dan itulah titik awal chaos ini terjadi gitu ya. Karena si bapaknya ini gigit si sopirnya. Dari sopirnya, ntar sopirnya juga keinfeksi, gigit juga. Tapi warga kondangan tuh. Tadi dulu bukan ada satu lagi yang digigit siapa? Yang bocil. Enggak bukan. Jadi di rumah itu kan pembantunya juga pada kena tuh. Pada kena. Itu kan bukan yang gigit, bukan si sopirnya, ada satu lagi kan kalau nggak salah kan? Yang cewek. Ya, zombie ngesot yang keputus badannya. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Iya. Ya apa? Logika anjing maksud gua, kalau orang badannya udah putus mah masih hidup, udah jangan dibawa ke rumah sakit. Lu bunuh. Kabur anjing maksud gua, kayak logikanya tadi dipakai. Jadi ketika chaos ini tiba-tiba ada pembantunya yang jatuh di belakang mobil. Betul, kelindes. Putus tuh badan gitu kan. Awalnya enggak putus, kelindes dulu. Ya? Terus mereka gimana panik, masuk ke dalam, balik lagi udah enggak ada. Tapi sebelum mereka keluar itu mereka bilang, "Kita harus bawa dia ke rumah sakit." Iya. Gitu. Tuh ternyata nggak ada. Maksud gue kalau orang mah kelindes badan ya mah udah kubur. Harusnya nggak ada chance buat dia tetap hidup anjing. Pas keluar langsung jadi zombie ngesot. Langsung jadi zombie ngesot yang surprisingly itu ada sampai akhir. Ya nggak sih? Bisa ngerangkak sejauh itu ke kantor polisi. Di mana sih sopir aja pakai mobil anjing. Dia bisa ngerangkak anjir. Maksud gue kayak Kimo tuh kayak sayang nih udah make up keren gak dipakai lagi, harus ada gitu. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi secara logika nabrak habis. Iya. Ya udah akhirnya terjadi kechaosan itu dan akhirnya terjadi outbreak. Sebenarnya ada satu karakter lagi. Siapa tuh? Atau dua karakter lain bisa kita si polisi si Ardit ya. Ardit dan Ningsih. Ya kan. Ini jadi mereka ada konflik karena
Siningsihnya ini pengen nikah ya kalau nggak salah. Pengen buru-buru dilamar. Sedangkan si lakinya si polisi si Arditnya ini siapa namanya si Ardit jadi siapa di sini? Jadi Lupa gue namanya. Siapa mana ya? Ya pokoknya Rahman, Mas Rahman. Mas Rahman. Pokoknya diperankan oleh si Ardit Arwanda lah. Nah, si Rahman ini apa namanya? Akhirnya menjanjikan lah kayak nanti aku lamar kamu lah. Dan sebenarnya dia udah prepare cincin kan. Sudah prepare gitu. Tapi cincin. tiba-tiba ditelepon sama Komandannya sampai akhirnya itu sabun dikemukain tuh. Tapi maksud gue kata gue kayak ya udah lu kasih aja dulu kayak gitu biar nunjukin lu serius. Iya, ini cewek jadi kegantung nih. Dan gue juga nggak tahu plot mereka tuh ada di situ hanya untuk sebagai bumbu romantisme aja, romantisasi aja atau gimana. Ya karena subplotnya tidak di develop ya. Tidak di develop sama sekali. Nah, Siningsih ini lagi nyuci di kondangan. Hitanan Hitanan ya kalau nggak salah ya. Hitanan di pinggir sawah tuh. Iya. Lagi ada hitanan. Di mana itu lokasi si sopir yang digigit sama Pak Sadimin itu lagi OTW ke rumah sakit juga kan dia. Betul. Nah, itu lagi kan kalau di kampung ini emang menunjukin banget sih kampung. Kadang-kadang di kampung-kampung tuh kalau ada hajatan tuh nutupin jalan gitu kan. Ini mobil dibawa sama orang yang udah keinfeksi. Gubruk semua. Iya, keluar zombie semuanya digigit. Itu jadi chaos, orang satu kondangan itu terkontaminasi. Jadi semua. Jadi semua. Nah, balik ke POV tadi di rumahnya Pak Sadimin, Yud. Kalau lu ingat, itu kebagi dua tuh. Ya, antara Bambang dan Kenes. Bambang dan Kenes kemudian kedua si Karina terus sama si Dimas Anggara anaknya dan si Bocil. Ini bertiga nih. Jadi kebagi dua grup nih. Karena ada kayak apa ya miskomunikasi lah di antara mereka berdua. Akhirnya kepisah jadi dua gitu. Si Bambang memutuskan untuk jalan pakai mobil. Ya. Dan mencari si Bocil ini karena kan jangan ditinggalin Bocilnya anak gua gitu kan. Sementara ini mereka bertiga pada OTW turun dari rumah itu dengan jalan kaki, dikejar zombie dan tiba-tiba hujan. Betul. Oke. Kita mulai ngebahas beberapa hal yang menurut lu menarik dulu Yud. Ya, baru nanti yang hal-hal yang kurangnya kita bahas juga. Yang pertama apresiasi untuk makeup zombinya ya satu. Keren. Acting zombinya juga keren banget. Itu dua hal yang a hint of tyrophobia juga ya. Karena ada bopeng-bopengnya kan. Apa namanya? Tripofobia ya? Tyrophobia tuh bukan ini. Iya, antara itulah ya. Pokoknya yang bolong-bolong kecil-kecil gitu geli dah ngeliatnya. Geli. Tapi mereka pakainya tuh just enough gitu. Just enough, gak bikin lu yang memang gak suka jadi gak nyaman. Tapi ketika lu lihat kayak ih anjir kok gitu. Ya geli lagi. Itu bagus tuh. Ya. Itu oke, zombinya juga actingnya bagus. Kayaknya paling effort ada di acting zombinya. Acting zombinya sih top sih. Top semua. Iya, CG-nya dan segala macamnya gue rasa ada di porsi yang cukup bagus untuk film Indonesia. Dan zombie ngesotnya juga actually looks good loh. Bagus banget loh. Anjing nih. Yang ngesotnya nggak jelek gitu. Nggak jelek dan actually bikin orang kalau misalkan ada kayak begitu geli. Di depan gue ngeri, kabur bos. Ngeri dan geli itu kan. Geli karena begini. Oke, itu hal yang menarik menurut gue di film ini. Untuk scene semuanya standar-standar aja, nggak ada yang terlalu cinematic scene atau kayak gimana. Nggak ada juga crowd zombie yang terlalu heboh gede banget karena memang mereka udah milihnya di desa. Tapi yang harus gue apresiasi juga mungkin shot gak shaky. Ya nggak shaky. Less shaky lah gitu. Karena mungkin nyaman ditontonnya. Karena mungkin udah kebiasa sama film-filmnya, let's say Joko Anwar kan cukup shaky kan. Film-film dia kan cukup shaky natural gitu. Shaky natural. Terus kalau misalkan lu bandingin sama film action lain, let's say The Raid juga yang dari pertama sama kedua kan shaky abis kan kadang-kadang kan ketika lagi adegan actionnya. Nah ketika bagian ini zombie entah lagi dikejar, entah pas lagi dikepung segala macam, semuanya cukup steady. Jadi lu bisa ngelihat detailnya. Enak jadinya. Udah sih memang lu bisa apresiasi detail zombinya kayak begitu, ditambah tidak shaky. Iya. Mungkin itu juga pertimbangannya dari Kimo ya, kayak emang dia pengen pesta-pesta. Kimo kan dulu waktu masih Mo Brothers kan salah satu filmnya mereka Darah itu Rumah Darah. Iya, Rumah Darah. Yang emang slashy banget dan sangat ini, dan di sini kayaknya pengen ya seneng-seneng kayak gitu. Ya hal yang sama juga darah di mana-mana gitu kan. Digigit apa segala macamnya itu semuanya gue apresiasi lah. Duitnya Netflix kayaknya asik banget ya. Lumayan. Dia bisa having fun kayak bisa begitu di film. Kayak gitu. Gimana caranya kita bisa dapat duit Netflix sih? Ya bisa bikin film. Bisa bikin film dulu ya. Kalau nggak Kimo Stambul mungkin mau ngelirik kita bisa bantu. Iya, boleh gitu. Abadi Nanjaya Jakarta version. Wah iya. Atau nggak Dread Out 2. Dread Out 2 gitu kan. Gitu kan. Mas Andre tolongin Mas Andre. Om Imon. Tapi yang pasti itu sih yang bisa gue apresiasi. Terus beberapa actingnya sebetulnya bukan acting yang buruk.
Cuman directionnya tidak tepat aja bro. Iya, dan masih menggunakan klise karakter menyebalkan di masa-masa outbreak atau masa-masa horor. Betul. Gitu kan. Oke, kayaknya yang bisa dipuji cuma segitu menurut gue. Scoring juga oke aja. Nanti mungkin kalau ada keingetan lagi kita bahas. Cuman kalau kita ngomongin kurangnya itu lumayan banyak. Iya. Salah satunya tadi karakter. Kok bisa dalam satu film full itu nggak ada satupun likable karakter? Paling mendekati likable karakter siapa? Ya si Karina menurut gue. Sama Bambang sih. Ya Bambang harusnya bisa banget harusnya. Bambang harusnya bisa banget. Bisa Cuman banget. dia dilimitasi. Dia dapat limitasi yang dirasakan oleh semua karakter, yaitu tidak ada satupun orang yang tahu kalau itu adalah zombie. Iya. Gitu loh. Menurut lu keputusan apa Yud yang bikin? Karena kan konflik utama di kepala gue adalah itu saat nonton. Konflik pertama ya. Yang lainnya ada nanti gue bahas juga. Yang pertama konflik di kepala gue adalah how mereka itu nggak punya referensi zombie sama sekali. Enggak, gue juga gak kepikiran loh kenapa loh. Iya kan? Apakah emang pengen ya meta aja dalam artian ya udah di universe ini tidak ada yang namanya zombie, ya udah kita biar apa ya, mungkin biar sense of the unknown juga mungkin. Karena kalau misalkan ternyata kita udah tahu, wah cakanya gimana tembaknya palanya gitu kan. Mungkin harusnya kan sederhana itu ya. Mungkin jadi gampang kalau misalkan karakternya tahu. Cuman akhirnya nyampe sini kita kayak oke, lu bikin film dengan latar modern, dengan latar di tahun 2010-an, 2020-an gitu kan ya. Ya tapi tetap aja kepikirnya masih nggak ada satupun orang yang tahu ini tuh apa gitu. Masa ujung-ujungnya dibilangnya kesurupan masa lagi gitu kan. Tapi Yud, secara natural ya kalau kita misalnya jadi mereka terus kita melihat orang yang kita sayang berubah jadi monster gitu. Apakah kita akan langsung tega untuk bunuh dia gitu? Nggak, tidak tega atau enggaknya sebenarnya menurut gua nggak relevan. Bagus kalau misalkan dibilang dibikin tidak tega, tapi kayak at least lu tahu kayak oh anjir ini udah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Oh anjir kita harus kesini nih, kita harus kesini nih gitu. Sengaja dibikin tahu itulah gitu. Ada rulesnya ya. Ada rulesnya. Word rulesnya gitu kayak ya di sini tuh kayak bingung banget kayak emang nggak ada referensi zombie sama sekali. Bikin semini mungkin juga sebenarnya nggak apa-apa kayak anjir ini kok kayak di film-film ya gitu loh. Iya. Minimal kayak gitu aja lah. Minimal Bambang deh. Bambang yang struggling ngasih tahu orang-orang ngeyel ini bahwa ini zombie. Ini misalnya. zombie. Karena kan dia udah ditunjukin sebagai seseorang yang pop culture banget gitu. Gamers. Kalau dia main Resident mungkin dia nggak main Resident Evil. Exactly. Nggak mungkin pasti main Resident Evil. Maksud gua harusnya kalau katakanlah keluarganya ngeyel nih, nggak kena nih, nggak kepapar nih. Minimal Bambang nih harusnya bisa. Gue udah bilangin lu tembak pala, kenapa lu kagak dengerin gua? Ini gitu. zombie nih. Ya ada punya referensi. Kalau nggak itulah kalau misalkan nggak mau, kalau misalkan lu pengen elitis kayak Neil Druckmann gitu yang tidak pernah ingin menggunakan kata zombie di The Last of Us gitu ya. Yaudah minimal kayak gue tahu nih, ini mayat coba hidup, mayat hidup. Kalau nggak lu tembak palanya, kalau nggak lu giniin, lu gituin gitu. Terus yang lain bikin ngeyel juga nggak jadi masalah gitu. Setidaknya ada satu orang yang memang digambarkan secara direction juga harusnya emang tahu. Iya harusnya tahu gitu. What to do. Iya. Akhirnya Bambang cuman dipakai sebagai orang yang emang gun nerd aja gitu kan, yang mana sayang juga. Ya, yang akhirnya mencoba untuk keluar dari zona nyamannya dia karena satu kampung jadi zombie. Yang kedua yang gue sayangkan adalah ini settingannya di sebuah desa yang supposed to be ada pabrik. Tapi gue nggak lihat horde zombie pabriknya itu. Nah, iya. Sayang banget tuh. Atau mungkin pabriknya sebenarnya di luar kali ya. Bisa jadi. Di luar desa agak keluar dikit bisa gitu. Bisa jadi. Karena gue cukup nunggu tuh tadi. Lu pengen lihat originnya ya? Iya, kira-kira apa nih ternyata? Apa yang ada di balik pabrik itu ya mungkin. Kayak ya? misalnya COVID gitu gara-gara kelelawar gitu kan. Ya gitu dah, sesederhana gitu dah. Iya. Itu nggak ada juga. Nggak ada sih. Kayaknya emang lebih better kalau misalkan si let's say pabrik itu adalah tempat terbesar di desa itu, mungkin jadi penyumbang tenaga kerja paling besar juga. Kemudian mereka kayak wah kita nggak mungkin keluar kota nih, udah kita berdiri di pabrik aja gitu. Ntar pas nyampe pabrik baru kayak ternyata begini nih originnya gitu. Iya, itu menarik banget sih sebenarnya dan itu nggak diulik sama sekali. Jadi kayak emang pengen berfokus pada hal yang lain. Yang kedua ini gue pengen tanya ke Yuda nih. Gue cukup gatal ngelihat zombinya itu kayak nggak punya rules atau basic behavior zombie di film itu kayak apa? Misalnya kayak gimana nih? Hujan. Kenapa mereka berhenti sama hujan ya? Tapi di tengah hujan berhenti ada yang jalan juga. Ada yang jalan juga. Apakah dia super? Apakah dia? Tapi kayak jalannya juga tetap linglung deh. Mungkin kayak cuman gitu. Tapi kan mereka tidak. Tapi nggak ngejar. Enggak ya? Enggak. Pokoknya gue mungkin jalan. Jalan aja. Tapi mereka tetap linglung bingung gitu. Iya. Jadi itu sih kayak rulesnya gimana sebetulnya gitu. Apakah memang hujan ini akhirnya akan
jadi antidotnya atau setidaknya untuk bisa nge-stun si zombinya. Gitu. Nah, itu makanya bagus kalau misalkan bisa ada episode di pabrik. Gitu loh. Jadi setelah orang yang tahu kok berhenti karena hujan ya gitu. Nah, akhirnya kita dikasih ya sedikit lah kayak ternyata hujan tuh mengandung apa ya. Akhirnya bikin mereka nge-stun gitu. Next tuh. Itu nice banget dan zombinya attract with sound. Konsisten gak sih menurut lu? Attract with sound, gue gak ada masalah sama itu sebenarnya. Gue cukup bingung saat tiba-tiba zombinya itu kalau emang ngejar zombie aja pas azan ke masjid. Ke masjid deh. Lah itu masih mau sholat? Bukan itu mas. Mereka itu cuma tertarik sama suaranya aja. Mati. Ya mati deh. Tengah-tengah azan, ya mati deh. Zombie ke masjid. Zombie aja taat ya maksudnya. Lu masih belum sholat sih, parah. Padahal itu zombinya di kalangan ada yang Katolik. Ada yang Viro kalau jadi zombie Tetap ke masjid. Kalau dengar aja. Iya maksud gue gak total aja kayak pas ada azan kan sebetulnya mungkin suaranya model apa sih yang bikin mereka tertarik mungkin gitu ya. Hanya sekedar keras kah, gebrakan pintu kah atau karena kan suara azan sama suara petasan gak bisa dibandingin kan. Beda banget loh. Beda banget sebetulnya gitu. Atau emang loud aja yang keras aja pokoknya. Ya bisa jadi sih gitu ya. Ya itu sih mungkin. Kalau nggak mungkin faktor masjidnya kebanyakan. Masjidnya kebanyakan jadi bingung. Jadi bingung. Sholat di mana nih? Sarang stun zombie. Azan semua pada. Jadi yang dibutuhin saat ada zombie kalau di film ini adalah azan, masjid. Dan juga damkar. Karena dia bisa bikin itu kan. Bikin hujan. Iya. Bisa. Jadi karena polisi di sini emang gak ada gunanya. Ya gue apresiasi sih itu. Akurat soalnya. Gak ada gunanya. Yang real gak ada gunanya, sini gak ada gunanya. Itu polisi berempat ya kalau gak salah. Polisi berempat. Ya oke lah untuk ukuran desa gitu kan ya. Meskipun gue juga sebenarnya cukup aneh kenapa di desa ada full armory assault rifle semua isinya. Asli anjing itu. Kenapa ada rifle anjing di dalamnya itu kayak settingannya ini ya. Gudangnya merah putih. Iya bener gitu loh. Oke lah kalau lu punya handgun, punya revolver yang namanya juga polisi sampingan gitu kan. Ini pas buka aja ada SS pindat cuy. Iya, maksud gua apakah memang di desa itu diekspektasikan akan ada perang gitu. Atau enggak lu bikin subplot apa misalkan polisinya korup kayak gitu atau polisinya opresif kayak gitu biar lebih akurat gitu. Semuanya itu surface aja gitu. Dan ya polisinya juga gak ngapa-ngapain. Terus juga polisinya juga gak punya referensi zombie dan jadinya polisinya akhirnya bodor gitu pakai tameng di. Ya at the very least kalau misalkan lu nggak punya referensi zombie, lu minta backup aja yang datang cuman satu mobil isinya 2 polisi pakai assault rifle aja udah aneh gitu maksud gue. Udah dibilang, "Woi, kerusuhan" gitu loh. Datengin yang pakai ini kek gitu kan. Betul. Ini kayak nggak siap juga polisinya gitu. Terus juga si Rahman juga sebagai. Tapi keren, akurat. Karena mereka juga zombie aja solusinya adalah gas air mata. Itu tolol banget ya. Sumpah itu gue kayak gas air mata. Lu lihat gak sih kalau orang udah kenapa lu kasih gas air mata maksud gue. Itu aneh banget sih anjing. Enggak bukan aneh, itu emang pengen nyindir. Bisa. Kalau pengen nyindir gue lebih. Itu pengen nyindir. Itu oke itu. Iya. Karena harusnya dengan adanya rifle segitu banyak udah dari jauh mah tembakin dah. Iya gitu. Iya gak sih? Bisa dihantam. Udah aneh gitu. Soalnya kan. Atau gak minimal kayak ya lu tembak apa kakinya kayak apa kayak gitu. Pada pincang semua kayak setidaknya gitu ya. Ya udah terus ada adegan lagi si Bambang sama si Kenesnya pakai baju polisi full armor. Tapi sebelum itu gue mau ngebahas yang itu ya apa Kimo sayangnya masih menggantungkan ini tuh ke karakter-karakter yang bisa nyebelin gitu loh. Yang entah kenapa harus melakukan hal bodoh demi emosi dia gitu loh. Ya oke lah gitu kalau misalkan mungkin dalam situasi genting kayak gitu memang nggak ada yang bisa mikir clear gitu ya. Tapi come on man.
Lu dalam mobil tengah jalan, lu ngeliat ada zombie di tengah-tengah, ya ada orang kerusuhan lah, let's say gitu ya. Terus lu panik, anak lu di mana? Udah dibilangin anak lu di depan gitu kan ya. Terus lu kayak Mana? Lu pikir anak lu akan berdiri di tengah-tengah zombie itu, Bu? Kan gitu. enggak, anjing. Udah sih bilang mana, yang paling tolol klakson. Jadinya ngejar dia Jadinya semua. ngejar dia semua. Oke lah kalau misalkan sebelumnya ada premis kayak, oke, lu dalam ya udah gue bakal distract mereka deh dengan klakson. Exactly. Toh ada Bambang di situ. Iya. Yang harusnya tahu knowledge itu. It's that simple. Asal lu ngomong gitu aja, Kenes nggak akan jadi nyebelin sih. Betul. Tapi ini kayak Betul, itu nyebelin banget sih. Akhirnya zombinya ngejar. Terus ya mulailah distractionnya di situ. ya mobilnya langsung terbalik. Langsung kebalik sayangnya. Terus sisanya 3 orang yang sama bocil itu masuk ke rumahnya si Ningsih. Dan ternyata terjadi kerusuhan lah di situ. Di Masanggaranya kena Di gigit. Masanggaranya kena gigit. Dan akhirnya ketusuk di pompa air ya. Akhirnya dia stranded di pompa air. Gitu. Dan gedor-gedor pintu terus tuh ya. Dan emang benar-benar have no idea ini kenapa. Ayah kenapa? Ayah kenapa gitu. Itu juga bagus lah sebenarnya. Iya. Kalau bocil oke dah. Desperate banget. Iya, bocil oke dah gitu dengan kayak gitu. Ya udah. Mungkin itu aja sih, sebetulnya singkat aja sih beberapa hal yang pengen kita komplain. Yang terakhir ya mungkin itu. Saat akhirnya kayak hanya pengen bicara bahwa Bambang tuh kan useless ya hidupnya. Useless. Akhirnya dia ada gunanya deh. ada gunanya mengorbankan diri kan. Mengorbankan diri. Pakai granat atau dia nembak tangki gas sih? Granat kalau nggak salah ya. Pokoknya itu pakai korek ya gue lupa. Korek terus maju lo semua sini tuh oke sih. Cuman ya itu yang si adegan Rahman sama Ningsihnya itu Masih pakein cincin. could be better sih sebetulnya. Could be better. Could be better menurut gue. Itu kalau mau sekalian diromantisasi sebetulnya ya spare beberapa waktu dan lain yang cakep aja buat mereka sih. Iya, sebelum mereka di tengah-tengah digerombolin sama zombie gitu, Ya, jadinya karena terlalu kalau riweuh ingat, gitu kan. Waktu di kantor polisi itu Rahman nggak ada line di mana dia concern sama Ningsih. Enggak. Iya Malah nggak sih? bingung aja dia mau ngapain gitu kan. Betul. Akan lebih seru kalau misalnya selama di kantor polisi itu instead of ngamanin orang-orang ini, ya dia juga mikirin Ningsih. Ini sih gimana gitu. Ya nggak apa-apa sih, lu tuh manusia, lu tuh meskipun lu polisi tapi kan lu juga punya orang-orang tersayang gitu kan. Dan mereka harus naik ke atas tuh nggak salah. Iya. Iya kan? Naik ke atap. Naik ke atap polisinya, Terus kantor habis polisinya. di atas tuh bisa ngehanting. Bisa Itu banyak ngehanting, hal tapi- yang kayak kenapa nggak dilakuin? Gak ada kenapa nggak dilakuin. Iya, itu juga gitu. Kalau misalkan emang lu takut zombinya pada masuk gitu kan, cuma kan lu aja kan manjatnya pakai tangga yang begini kan. Betul. It's not gonna be easy gitu buat mereka. Iya, nggak mungkin zombie bisa naik gitu sebetulnya. Ya udah itu aja sih. Cuman kita akan masuk ke endingnya nih, Yun. Dimana akhirnya ternyata si KNS ini atau si Mika Tambayong ini digigit juga. Iya, self sacrifice juga sama. Self sacrifice juga akhirnya pakai kembang api, ya kan? Karena kan yang akhirnya kan kembang api ini jadi penting ya. Kan itu kembang api sitaan kalau nggak salah. Sitaan. Nah, terus yang bikin kantor polisi bisa meledak sama Bambang itu karena ada kembang api di dalamnya. Yang mana salah sebagiannya diambil sama KNS untuk distract gitu. Dan akhirnya ini gue detail yang gue dikasih dari Mas Rizky Abdallah ini. Kenapa tuh? Adalah keputusan dari si Karina ini untuk memilih Eric King untuk kabur itu tepat. Berisik soalnya. Tepat banget anjing, harus nih gue pakai motor paling berisik. Kejar sama zombie. Anjing maksud gue. Iya kan? Itu mau udah pasti dikejar. Itu udah pasti dikejar anjing maksud gue. Terus juga si Karinanya juga nyetirnya juga kayak orang Nggak bisa nyetir. Iya. Kelihatan banget gitu. Tapi ya sudah, untuk endingnya ya menurut lu Yud, apakah itu ending yang cukup manis untuk Abadinan Jaya menurut lu? Manis ya dalam artian manis untuk ending film zombie. It's pas aja sih. Desperate, Oke aja desperate juga sebenarnya kan. Karena Mamanya mati, bapaknya mati. semuanya mati dan ternyata ada satu zombie yang masih masih kabur ke desa sebelah kayaknya itu ya. Iya. Udah kabur ke desa sebelah gitu. Iya. Kemudian epilognya juga ternyata si Ibu Grace mendapatkan Ramuannya. ramuan yang Si jamu sama, itu. si jamu yang sama. Jadi ya possibility untuk sequel sebenarnya ada juga. Iya, Ya, di mana akhirnya sequel baitingnya itu betul sequel betting di mana di Jakarta berarti harus Jakarta gitu. yang selanjutnya gitu akan ada gitu dan harusnya bisa menjawab beberapa hal yang jadi pertanyaan. Cukup oke sebenarnya. Gue gini ya, overall walaupun ada beberapa hal yang bikin gue kayak jengkel, tapi gue tetap senang dengan adanya Abadinan Jaya. Oke. Iya kan? Sama. Iya kan? Senang juga kok. Iya senang. Atau mungkin seharusnya mereka bikin premisnya tuh mirip kayak 28
Days Later aja nggak sih, dimana ya udah lu kalau emang pengen fokus sama survivalnya, ya udah originnya dibahas di paling awal. Ya. Gitu, tapi bikin yang jelas. Kayak kalau itu Days Later kan, dari monyetnya kabur gitu kan. betul. Udah selesai di situ. Sisanya kan lu fokus sama si Cillian Murphy dan grupnya tapi kita kan. tahu pondasinya gitu. Tahu pondasinya. Seenggaknya tahu pondasinya. Gitu. Ini tuh nggak jelas gitu ramuan apa yang dibikin dan sebagainya. Ataukah mungkin bakal ada di sequel tadi seperti karena mereka akhirnya kan ngetisingnya kan kebanyakan gitu kan. Kayak ini jamu yang bisa bikin awet muda. Akhirnya ya mungkin buat gue nggak tahu ya buat yang memang tidak terlalu concern dengan hal seperti itu, cuman buat orang-orang kayak yang udah kebiasa sama film-film zombie, game-game zombie, kita kira jadi penasaran kan kayak, berarti jamunya itu bahannya apa dong? Kok bisa begitu? Gitu kan kita jadi penasaran. Iya. Pasti. Apalagi biasa ya Yuda yang biasa ngupas lore gitu kan. Cukup penasaran kan sebenarnya. Ada episode di dalam gudang dari pabrik itu aja udah cukup. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak. Sebetulnya ada yang mau bisa dijelasin. Cukup penasaran dan tapi terlepas dari itu semua, gue bisa ngerti juga kalau di sini mungkin Kimo Istanbul pengen bener-bener having fun dengan with the money. With the money. Dengan kreativitasnya dia dan juga. ekspertasinya dia di zombinya yang emang bagus. Acting zombinya juga bagus. Dan mungkin ya menjawab kekangenan, benar juga kekangenan dia dengan Dara, gitu kan, dengan rumah Dara. Betul. Kayaknya kesana gitu. Karena ya belakangan ini kan lagi ada film-film yang memang kayak nggak dipikirin si lore-nya gitu. Sore contohnya. Lu nonton gak Sore? Belum nonton ya. Intinya Sore kan time loop. Nah, cuman nggak pernah dijelasin penyebab time loopnya. Penyebabnya ada, cuman kayak nggak make sense, nggak pernah didalami gitu. Oke. Karena emang berfokusnya pengennya di romansanya. Iya, di romance. Gitu. Di sini mungkin ya balik lagi Kimo pengen, ya udah gue pengen bikin film zombie yang gue nggak perlu ngejelasin nih zombie kenapa apa segala macam. Tapi pada akhirnya di bagian awalnya dia over explain. Iya. Jadinya kita juga penasaran. Iya, gitu harusnya mah nggak, ya udah. Harusnya udah bikin simpel aja. Dari awal langsung ada zombie aja. Gitu. Iya. Gitu kalau nggak apa sih kayak wah kita habis ngegali sumur tiba-tiba airnya kotor jadi zombie gitu. Bisa. Kan. Simple. Gitu kan. Ya tapi it's a new beginning. Setelah sebelumnya ada yang series ya. Series apa zombie? Ada di video ya kalau nggak salah masalah dia. Gue malah ingetnya Kampung Zombie. Ada cuman lupa judulnya. Tapi kan itu komedi kan Kampung Zombie kan? Tapi bukan. Kampung Zombie. Reuni Z juga komedi. Reuni Z juga komedi gitu. Jadi gue appreciate ini film zombie bisa serius gitu. Iya, ini gue sampai cari sedikit. Judulnya adalah Zona Merah. Oh, si Agni Hak. Benar. Oh iya, Zona Merah benar. Zona Merah yang menurut gue itu juga komedi jatuhnya kan? Ada beberapa momen komedinya kan? Ada sih, tapi itu lebih ke action thriller yang lebih better kalau ditonton, cuman seri sih memang. Punya banyak waktu untuk explaining itu. Ya mungkin nanti kita bahas lagi itu, cuman untuk kali ini aja segitu dulu, udah 40 menit juga. Dan ya semoga ini jadi awal dimana akhirnya Indonesia mulai ngelirik zombie ya. Film-film zombie sebagai salah satu yang biar gak bosen ya gitu kalau biar nggak klinik lagi gitu kan. Sama ini Yud, pengabdi setan lagi betul. gitu. Mungkin gue mau ngasih saran buat yang lagi nonton untuk nonton Outside. Oh iya, Outside gue belum nonton lagi. Outside itu ada di Netflix, itu dari Filipina. Zombie Filipina, kalian bisa compare sama itu. Dan nanti kalau gue ada waktu, gue sama Yuda sama Mas bahas juga terfilipin si di Outside tadi. Di Outside tadi itu gue disaranin sama Yonglex ya untuk nonton ya. Kata Yonglex lu harus nonton. Yoks. Ya udah gitu aja dari kita berdua, sampai ketemu lagi di anak horor berikutnya. Harusnya gue pengen banget ngebahas Weapon sih. Nah, ayo. Pengen banget gue bahas Weapon. Udah nonton kan? Udah dong. Wih, oke. Kita bahas ini Weapon singkat aja kali nanti ya. Kita harus nonton ini Weapon. Thank you ya buat yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe, sawer jangan lupa. Lumayan buat bayar listrik. Iya, karena ini anak tua lagi. Gue sedih banget nih gue kesini. Ekspektasi kan gue di luar agak panas. Gue pengen masuk ke kantornya, ke kantornya Mas Lendy dan kawan-kawan. Biar gue ngadem gitu bentar. Ternyata efisiensi. Pakai kipas anjir. Taunya ini ya lagi ada staffnya Jatinangor House tuh. Nggak pakai baju. Gak pakai baju. Gitu ya teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye.